Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan umat iman Islam sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah serta majelis pada hari ini. Kemudian saya berpikir ini kita mulai dari mana gitu ya. Pernah berpikir apakah mulai dari ilmu shorof atau kita ilmu shorof yang menyesuaikan Quran atau Quran yang menyesuaikan dengan buku ini gitu. Nah, supaya terlihat ada hasil yang bertahap ya, maka saya mengambil langkah bagaimana kalau kita mulai dari surat Al-Fatihah aja. Surat Al-Fatihah, kemudian kita kata-kata yang ada di surat itu dikembalikan atau dirujuk kepada buku ini. Gimana? Ya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, itu surat Al-Fatihah. Dan saya memberi ulasan itu di akhir ya, di bagian akhir. Yang terakhir ya. Iya, di bagian akhir. Jadi intinya sebetulnya ini buku ini ilmu shorof. Ilmu shorof yaitu ilmu tentang bentuk-bentuk kata yang ada di dalam Al-Quran. Sebab kalau mulai dari materi shorof, nanti Qurannya bisa meloncat-loncat. Sebab ini ada di surat ini ayat sekian, ini dia sekian, jadi agak loncat-loncat ya. Tapi kalau kita mulai dari Al-Fatihah dan terus Al-Baqarah mungkin nanti akan ketemu kata-kata sehingga bentuk kata ini bisa dirujuk kepada bentuk aslinya dalam ilmu shorof. Contohnya, ya ilmu shorof ini ya rumus semua kata bisa dikembalikan kepada rumus ilmu shorof. Terutama kata kerja, kalau kata benda ada yang bisa dan tidak. Semua kata bisa dikembalikan ke fi'il madi ya. Misalnya, dan fi'il madi itu para ilmuwan dalam ilmu bahasa itu sudah memberi rumus pola, yaitu mulai dari fa'ala yaf'ulu fa'ala fahuwa fa'ilun. Di sini ada fahuwa ya, sebab itu kan supaya bisa dinyanyikan ya, kalau di pesantren kan gitu. Jadi ini kan ada lagunya tuh. Yaqulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa maf'ulun. Wa maf'alan itu apa? Ya. Oh, boleh. Masdar nanti ada masalah. Di sini ada wa maf'alan ya. Masdarnya ya. Wa maf'alan. Kadang-kadang masdar itu banyak bentuknya ya. Jadi memang di sini ada tambahan-tambahan. Wa maf'alan, wa maftahan, wa mansoron gitu. Nanti kompleks itu di masdar itu karena bentuk masdar itu bisa beragam juga. Misalkan ayat Quran kan kalau rumusnya itu Quran wa maqra'. Tapi bisa juga qira'atan. Nah, itu nanti banyak. Tapi rumus awalnya adalah fa'lan. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah. Udah sampai situ aja. 7. Sebab yang 3 itu jarang. Maftahun, miftahun 10 sebetulnya. Tapi yang banyak itu sampai 7. Nasoro yang suruh nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Sur la tansur.
Mansorun, minsorun, itu 10 ya. Jadi di sini mansorun. Nah, kalau kita kembali kita rujuk ke Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada beberapa kata yang bisa dipecah dalam rumus ini. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bismillah sebetulnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu bisa ya. Oke, kita mulai dari bismillah ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita boleh dibaca ya. Ini dalam halaman 107 ya, di buku lama atau buku baru yang ada terjemahan contoh pembahasan i'rab. Itu di buku baru 107, di buku lama ada berapa halaman? 105 ya, ada yang 105 dan 107. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bi itu dengan, artinya dengan, yang dalam tanda petik itu artinya dengan. Bi itu artinya huruf jar. Jadi bismillah itu ada bi, ada ismi ya. Bi itu dengan huruf jar, huruf yang menjadikan isim sesudahnya berada dalam posisi majrur. Majrur itu umumnya berbunyi i ya. Baik, itu. Kemudian ismi, nama ismi itu artinya nama. Masbuka. Itu majrur itu posisi dalam ilmu nahu sebetulnya. Iya nahu ya. Jadi pembahasan ini antara nahu dan sorof. Sebab kalau sorof itu hanya menjelaskan, kalau nahu itu menjelaskan posisi kata. Posisi itu majrur, artinya dalam bahasa Indonesia ini jadi objek, ini jadi subjek, ini dari kalimat penderita, ini dari keterangan dan lain sebagainya. Nah, ismun itu majrur, dimajrurkan oleh bi ya. Sebab ismi, bisa ismu, bisa isma. Nah, di sini ismi karena ada ba. Tanda majrur ya harakat kasrah yang nyata. Posisi kata menjadi mudhof ya. Ini isim mudhof. Allah mudhofun ilaih gitu ya. Sibhul jumlah, sibhul jumlah atau gambaran apa? Gabungan yang majrur berada dalam posisi marfu, menjadi mubtada, menjadi subjek dari predikat yang dilesatkan. Lengkapnya adalah abtadi'u, saya memulai. Jadi bismi itu sebetulnya sebelum kata bismi itu ada kata yang tidak dinyatakan. Sebab bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya saya memulai sesuatu dengan nama Allah. Saya memulai sesuatu itu dilesatkan. Tapi yang dimunculkan adalah dengan nama Allah, gitu ya. Jadi di sini itu namanya sibhul jumlah. Jadi jar majrur itu selalu ada sibhul jumlah. Bisa juga di-i'rab sebagai maf'ul bih dari fi'il dan fa'il yang dilesatkan. Lengkapnya adalah abtadi'u. Lesatkan apa? Yang dilesatkan itu yang dihilangkan, yang disembunyikan, dilesatkan. Sama dalam bahasa apapun ya, percakapan dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat-kalimat yang dilesatkan. Misalkan ojek, gitu. Ojek kita hanya satu kata ojek, tapi sebetulnya ada kata yang dihilangkan. Ojek, tolong datang ke sini gitu kan. Jadi tapi yang dikatakannya hanya ojek saja gitu misalnya. Atau saya memanggil ojek. Jadi itu kata bismillah itu sebetulnya ada kata kerjanya, tapi kata kerjanya disembunyikan ya. Sehingga bismi itu jar dan majrur itu muta'alliqun bi mahdhufin. Muta'alliqun itu artinya dihubungkan dengan kata kalimat yang disembunyikan, yaitu saya memulai dengan nama Allah. Saya memulai mengerjakan ini dengan nama Allah. Saya memulai pekerjaan ini itu dilesatkan, tapi dimunculkan dengan nama Allah. Gitu ya. Nah, ismi itu mudhof, Allah lafzul jalalah itu mudhof ilaih.
dalam bahasa Arab ada istilah mudhof dan mudhof ilaih. Kalau ada dua kata benda yang digabungkan, yang pertama itu namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Ya. Ismu dengan Allah itu ismullahi. Ya. Nama benda dengan benda lain kalau digabungkan maka itu namanya idhofah. Dalam bahasa Arab itu idhofah. Nah, ismi Allah. Nah sekarang Ar-Rahman. Nah, dari Ar-Rahman itu artinya kan Maha Pengasih. Kalau Maha Pengasih itu mengandung kata kerja. Jadi ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, sehingga Rahman itu bisa dirujuk ke dalam fi'il madi. Nah, Rahman sekarang kita masukkan ke sini. Rahman itu kata-kata Rahimah. Rahimah ya hamu ya Rahimah ya hamu. Kalau rumusnya masdar itu apa? Harusnya apa? Fa'lam. Huruf ke satu muncul ya. Ra. Ra. Huruf kedua sukun. Nasron, fathan, fa'lan. Jadi Rahman. Ya. Rahmun. Rahimah yarhamu rahman. Terus isim fa'ilnya apa? Rahimun. Kan rumusnya ini fatihun, nasirun, fa'ilun itu. Jadi ini rahim. Isim maf'ulnya apa? Marhumun. Marhum. Iya. Ya almarhum itu artinya yang dirahmati. Jadi itu isim maf'ul. Kalau fi'il amarnya Irham. kayak ini, iftah. Irham. Ya, irham. Udah itu. Jadi irham la tarham. Nanti ada marhamun, mirhamun dan itu kan. Jadi Tiga ada apa namanya? Ini kan ini fi'il nah itu tiganya. yang tiganya itu isim alat, isim makan, isim zaman, isim alat. Kan Iya, ini harusnya nggak ada di sana, tulisnya di sini ada di buku ini. Nah, kita lihat rahimah yarhamu rahman, wa huwa rahimun wa dzaka marhumun. Wa dzaka marhumun. Ya. Marhamun, mirham. Itu ada di halaman 40 sekian tuh yang fi'il tasrif fi'il sulasi mujarrad. Oh, rahman ada roja'ah. Dari di halaman 41 itu urutan kata-katanya. Ya. Dari Fatahah, Qur'an, Nasoro harusnya ada rohimah ya, nggak ada di sini rohimah. Ada hamidah ada. Ya, jadi ini fa'ala di halaman 41 itu ada fa'ala, Fatahah, Qur'an, Nasoro, Jawasa, Alimah, Darosa, Tolaba, Bosara, Dahaba, Kababa, Roja. Rahimah juga nggak ada. Rahimah ya. Rahimah yarhamu rahman. Nah, kata rahman ini fathah di sini ini hanya awal saja. Ini bisa berubah. Bisa rahmun, bisa rahmin, gitu. Rahmin, ya. Sekarang rahimah di Quran banyak ya. Rahimah, rahimallahu yarhamu man fis samawati ya. Rahimah di Quran banyak. Ya. Nah sekarang kalimat-kalimat yang ada kata rahimah yang rahman, rahmun, ya rahmun. Di sini rahman bisa ada kata rahmatan. Ya, maksudnya itu beragam. Rahmah. Bisa juga rahmat ya, rahmat.
Rahmah itu kasih sayang. Itu kata benda dari kata rahim. Rahimah mengasihi. Yang kamu mengasihi juga. Rahmah itu kasih sayang. Jadi rahmat pola awal adalah rahmat sesuai dengan. Tapi banyak digunakan dalam pola rahmah, ada taknya. Sama dengan fathatun ya, fathatun bisa fathah. Ya. Nasoro yang suruh nasron tapi ada kata nusratun minallah wa fathun qarib, nasrun minallah. Nah, kata rahimah itu masdarnya kata rahmah bisa. Sama dengan qira'a yang itu qiraah. Walaupun bentuk awalnya Quran, qiraatan Quran. Bahwa rahimun. Nah, dari segi arti, rahimah itu bentuk fi'il madi past tense, itu merahmati. Yarhamu ini sudah merahmati, sudah yarhamu akan atau sedang merahmati, itu present. Kalau rahman itu rahmatun atau rahman itu artinya kasih sayang, kata benda. Nah, sedangkan isim fa'il itu artinya yang ya. Jadi kalau fa'ilun itu yang melakukan, fatihun itu yang membuka, nasirun itu yang menolong, kalau rahimun itu yang mengasihi. Pelaku yang melakukan kasih sayang. Madhumun itu artinya yang disayang. Ini yang dibuka, yang ditolong, yang dirahmati. Kalau ini yang jadi artinya yang membuka, yang menolong, yang merahmati. Kalau makhluk yang dirahmati. Kalau irham kasihilah, rahmatilah. Nah, itu pola dari sini. Nah, di dalam Quran banyak kata-kata rahim. Rahim, tapi ada rahim. Apa bedanya? Dalam rumus awal ilmu sharaf itu rahim itu masuk dalam isim fa'il. Isim fa'il itu artinya yang merahmati. Tetapi kenapa banyak disebut juga rahim? Jadi di sini rahim. Kalau ini rahim kan rohnya panjang. Kalau ini rahim. Nah, di sini ada di bab sifat musyabahah. Ya, itu merupakan varian dari isim fa'il. Sifat musyabahah itu di halaman berapa? Ya, buka. Sifat musyabahah atau sighah mubalaghah. Itu ada di bab isim fa'il 88. Iya, ada di halaman 88. Jadi kita yang kita bahas Quran. Terus untuk membahas kata-katanya merujuk ke buku ini, gitu aja ya. Daripada kita memulai dari buku ini terus Qurannya loncat-loncat kan. Nah, jadi di halaman 88 atau 89. Nah, sighah mubalaghah. Nanti dulu. Bentuk isim fa'il sifat musyabahat itu di halaman 86 ya. Saya bacakan. Isim sifat musyabahat arti isim yang menyerupai isim fa'il. Yang menyerupai isim fa'il. Ini rahim itu sebetulnya varian dari isim fa'il. Rahim. Dilihat dari segi mana. Sifat musyabahah menyatakan pelaku pekerjaan yang memiliki sifat tetap menjadi pemilik dari fi'il. Contohnya ialah sifat-sifat yang melekat pada Allah dalam Asmaul Husna.
Ya, dalam Asmaul Husna itu banyak pola seperti ini. Ya. Seperti Qadirun dari awal ya, itu banyak sekali Qadirun, Rahimun, apalagi Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhammadul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Apalagi Khaliqul Bari'ul Musawwirul Asmaul Husna. Nah, jadi pola yang Rahim, misalkan Rahim, ada Qadir. Qadir itu sebetulnya dari Qadara Qadirun. Apa beda Qadir dengan Qadir? Apa beda Rahim dengan Rahim? Kalau Rahim itu isim fa'il, artinya sifat itu biasa pada manusia. Kalau Rahim itu hanya pada Allah, Maha. Jadi di dalam bahasa Indonesia diberi tambahan kata maha kasih sayang, maha pengasih, sehingga bahasa Indonesia maha pengasih, maha penyayang, pengasih, penyayang, pokoknya itu juga sinonim juga ya. Berarti pemakaian Allah itu nggak boleh untuk manusia ya? Bisa aja hanya pengasih ya, punya pemilik kasih sayang, pemberi kasih sayang, pelaku untuk melakukan kasih sayang. Itu ada pada manusia, ada juga pada Allah. Misalkan gini, oh dia orangnya rohim banget, rohim. Itu rohim kan harusnya untuk Allah. Iya, berarti kalau untuk manusia rohimnya yang atas. Nah, isim fa'il. Tapi kalau untuk Allah, Rahim, Maha. Qadir itu sama juga. Qadir itu dari Qadar kan. Qadar yang dari Qadran bahwa Qadirun. Nah, kadang-kadang ada Qadirun, kadang-kadang ada Qadirun. Qadir itu sifat musyabbahat. Nah, di sini di halaman 87 itu para ahli mengelompokkan bentuk isim sifat musyabbahat. Itu juga ada macam-macam tuh bentuknya ya. Ke dalam 9 bentuk, ada 9 bentuk. Jadi sifat-sifat Allah atau sifat-sifat manusia yang melekatnya sangat kuat itu diberi bentuk sifat musyabbahat. Contoh, hadibun. Hadib itu orang pembohong. Hadibun sama aja. Ada bayat dibukan bahwa hadibun wadaka makdubun nah, kadhib itu pembohong, orang yang suka bohong. Tapi kalau bohongnya itu terlalu banyak, di sini diberi bentuk kedua yaitu kadzab. Kadzab itu pembohong betul. Itu masuk sifat musyabbahat atau sighah mubalaghah. Musailamah al-kadzab. Iya, pendusta, sama pendengar. Jadi bentuk-bentuk yang di halaman 87 itu adalah sifat musyabbahat ya, dan juga sighah mubalaghah itu hampir sama. Jadi varian dari isim fa'il itu ada sifat musyabbahat, ada sighah mubalaghah. Nah, itu ada bentuknya ada 9. Sama'un bentuk fa'alun, jabbar, alam itu menunjukkan sifat yang melekat, dan sifat itu sangat melekat atau maha melekat di dalam diri sosok orang itu. Ada yang wazan fa'il itu yang tadi ya dikatakan. Kalau itu kan Ar-Rahim udah ada di situ. Kalau yang tulisan Bismillah Ar-Rahman, itu tulisannya pakai mim dengan nun. Iya. Kalau Rahman, Rahman gitu ya. Rahman itu kok spidolnya pada Rahman di Quran memang tidak kelihatan alifnya ya. Tapi itu panjang. Rahman itu gini ya. Ini masuk dalam salah satu pola di sini. Rahman itu.
ada bentuk fa'il ya azim, ada fa'ul ghafur syakur, ada fa'ul faruq, ada fi'ilun siddiqun, ada fa'lah, ada fa'il fatin, ada fa'al, ada kubar, mif'al ya. Fa'lan bentuk fa'lan ya. Rahman ya, Rahman itu juga merupakan bentuk dari rahim juga. Rahman Jadi masuk isim fa'il. isim sigoh mubalaghah atau isim sifat musyabahat, namanya sifat musyabahat, itu bukan isim fa'il. Jadi maksudnya itu cabang atau varian bentuk isim fa'il ya. Bentuk sebutnya fa'lanun, itu fa'lan. Jau'an itu juga sama ya. Jadi bentuk-bentuk fa'lan itu di sini nggak ada ya. Rahman itu kan bentuknya fa'lan. Fa'lan, Rahman ya, Rahman itu fa'lan. Sama dengan Jau'an itu artinya jau'an itu artinya lapar. Kalau sangat lapar jau'an. Ya. Jadi bentuk Rahman dan Rahim kita Jau'an, Rahman ya, Kasran. Ini udah buang harus diisi lagi nanti. Kasran, Jau'an, Rahman itu bentuk sama ya. Bentuknya itu merupakan sifat musyabahat. Sifat musyabahat itu artinya untuk menyifati atau ciri, memberi ciri pada suatu keadaan tertentu. Jadi Rahman, sehingga dalam bahasa Indonesia Rahman Rahim itu pengasih dan penyayang. Kan itu sebetulnya sinonim ya, pengasih, penyayang. Yang ngasih, penyayang itu yang punya rasa kasih sayang, pengasih punya rasa ya sama kasih sayang. Jadi Rahman Rahim itu dari asal kata yang sama, satu mana. Satu mana tapi selisih beda-beda dikit karena dari asal kata yang sama, yaitu dari kata rahimah. Ya. Dua-duanya dari kata satu kata rahimah. Rahimah yarhamu, rahman, bahwa rahim. Yarhamu kallah. Yarhamu kallah. Jadi kalau ada kata kerja yang dihubungkan dengan Allah, itu biasanya mengandung makna doa. Yarhamu kallah. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Yarhamu Allah. Ya, jadi ini kita bahas dari bentuk-bentuknya di sini. Yarhamu yang banyak itu kan yarhamu ka Allah. Jadi di sini ada kata Allah, ada ka. Ini kamu. Jadi semoga Allah merahmati kamu. Yarhamu Allah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jazakallah. Itu semua ada kata kerja yang dihubungkan dengan kata Allah. Yarhamu Allah. Yahdikumullah. Ada Allah. Yahdi cuma di sini ya, di sini ka. Di sini semoga Allah merahmati kamu. Kalau yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Mu-nya di sini banyak. Sebetulnya boleh saya yahdikallah, boleh satu orang. Kalau yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian di sini. Apalagi
atalallahu umruka barakallahu fika, ya, itu ada ya macam-macamnya ya. Yarhamukallah, yahdikumullah, jazakallah, ya jazaka. Kalau jaza itu fiilnya fiil madi ya. Ini sebetulnya bukan spidolnya, Ustaz, papan tulisnya nih yang Papan tulisnya minta diganti. masa sih? Coba pakai spidol saya. Jazakallah, kalau jazakallah itu jazanya itu fiil madi, bukan fiil mudhari. Ya, ini jaza tuh fiil. Kalau saya benar. Jadi spidolnya itu bukan tulisnya ya. Ya, jazaka. Ya, tulisnya apa di situ? Jaza. Dan nanti tiga-tiga harus diisi lagi. Spidolnya bukan tulisnya. Jazakallah. Jaza, jaza, jaza yajzi, jaza yajzi. Iya, ini jadi teori dari kata jasa. Ya, dari jaza, dari wako kayak gitu, wako, baka yabki. Kalau jaza yajzi. Jadi ini membalas. Jadi semoga Allah membalas apa. Jadi dalam yarhamu itu yarhamukallah sama dengan yahdikumullah. Rahmun itu kasih sayang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Jadi di sini bukan rahmunullah. Ya, tapi kadang-kadang rahmun itu kadang-kadang berarti rahim. Seperti silaturahim ya. Silaturahim itu bukan silaturahmah kan, bukan. Tapi silaturahim. Nah, rahim itu bisa di situ rahim itu adalah rahim kandungan ibu, sehingga silaturahmin. Rahim itu dari kata rahmah juga, rahim ayarham. Sebab ibu itu pasti kan menyayangi anaknya. Rahim. Sayang. Iya, silaturahim itu menyambung hubungan. Rahim itu hubungan kasih sayang. Rahim. Ustaz, kalau tulisan silaturahim itu yang benar pakai rahiman atau rahim? Pakai ini. Pakai ya. Enggak pakai itu masdar. Oh, Masdar. Rahim. Ya, itu rahim. Rahim masdar yang ini asli. Yang atas. Asli. Ya, bukan silaturahmah atau silaturahim atau silaturahim. Enggak. Jadi rahimnya yang buat manusia itu ya. Silaturahmi, makanya bahasa Indonesia silaturahmi kan, bukan silaturahim. Nah, ada yang ada beberapa istilah ya. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Silaturahim udah menjadi bahasa Indonesia itu sudah bergeser. Aslinya silaturahmi, rahmi ini kasih sayang ini. Dan bukan silaturahmah atau bukan silaturahim, bukan juga silaturahim. Jadi silaturahmi. Rahim yang ini. Yang masdar. Tapi di masyarakat justru yang Silaturahim. sebenarnya silaturahim. Iya. Coba dilihat di hadis, di teks hadis. Itu apakah ada alifnya atau ada ya'nya atau tanpa alif tanpa ya? Iya kan? Man yuhibbu an apa? Man yuhibbu an barang siapa yang ingin dibanyakan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahmi, gitu kan?
ahabba yusa'a fi rizqihi wa yunsa'a fi umurihi falyasil rahimahu. Rahim, bukan nggak ada alif, nggak ada ya. Berarti rumusnya pakai Rahim. masdar. Iya, rahmun, rahimun gitu. Rahmun bisa rahimun, bisa rahmun. Fal yasil rahimahu. Nah, rahimahu. Jadi rahim itu dari rahmun, tidak ada alif, tidak ada ya. Jadi itu bukan isim fa'il, tetapi masdar. Masdar yang ini yang dipakai. Bukan rohimun atau bukan rahimun, tapi rahimun. Karena masdar itu beragam. Ada yang kata yang keduanya itu dikasih baris seperti amila ya'malu. Kalau dalam rumus kan amlan, ya. Tapi amalan, amal jadi amal. Ini juga rahim. Rahim itu di sini masdar, bukan isim fa'il atau juga bukan isim sifat musyabahat. Al-yasil rahim. Silaturahim. Ada nggak? Yang ada alifnya. Coba Pak Agus. Silaturahim itu berarti idofat ya. Iya. Rahimahu ya. Silaturahim. Silaturahim. Iya. Itu ya, Ustaz. Yang Iya. itu ya, Ustaz. Yang sebelah situ. Yang ini. Nah, ya. Oh iya. Silaturahim. Iya. Ini mudhof. Ini mudhof ini. Ya, menghubungkan, hubungan silaturahim sendiri itu masdar. Hubungan kekeluargaan, hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang. Jadi ini rahimnya rahim yang masdar. Berarti barisnya rohmi dong ya, Ustaz. Silaturahmi ya. Sering juga rahim. Seperti variasi rahimahu. Rahim, rahimahu. Rahimun kan? Jadi ini rahmun atau rahimun. Jadi bentuk masdarnya dari kata rahimah itu banyak. Nggak pakai iya ya, Ustaz. Enggak ada ya. Rahmun atau rahimun. Sama dengan amala ya amalu. Amal kan? Amal bukan amlun. Asli yang awalnya amlun. Jadi jadi amila ya amalu amlun, tapi sering juga disebut amalun. Jadi ini tidak mutlak harus mati kata kedua itu. Sama dengan ini rahim. Rahim itu ya masdar, bukan rahim. Ada bagus. Ada yaknya nggak atau ada alifnya nggak ada ya. Al-yasil rahimah. Jadi bukan rahim. Itu bentuknya masdar. Jadi rahim itu ya kasih sayangnya bentuk. Jadi maka hubungkanlah kasih sayang kepada siapa? Kepada keluarga, kepada orang tua. Alias jadi itu udah menjadi bahasa Indonesia silaturahim. Silaturahim atau silaturahmi ya udah bentuk bahasa Indonesia udah macam-macam. Bisa rahim, bisa rahmi. Tapi kalau kita masuk ke bahasa aslinya itu silaturahmi itu rahminya itu masdar. Jadi bukan isim fa'il, ya. Bukan juga sifat musabahat. Isim fa'il yang asli kan rahim. Tapi dalam Asmaul Husna sering ditulis rahim untuk sifat Tuhan, sifat Allah rahim, ya. Rahim. Kasih sayang itu milik makhluk juga, tapi pada saat itu milik Allah itu menjadi rahim, maha pengasih. Jadi Allah tuh sangat kasih sayang Allah tuh sangat besar kepada makhluknya. Kalau kasih sayang manusia itu rahim kasih sayangnya tergantung waktu ya, tergantung tanggal muda, tergantung kondisi itu. Rahim itu. Jadi gini, kalau istri bilang aku sangat mencintai, cinta nggak pakai iya, nggak pakai iya ya. Cinta nggak pakai iya.
Jadi kasih sayang manusia itu terbatas. Jadi tetap bangsa dunia daripada bangsa Allah gitu. Jadi yang bangsa Allah yang pakai iya. Jadi ada Rahim, ada Rohim, ada Rohim saja. Jadi kita udah mengenal 3 bentuk. Rahim itu masdar, silaturahim masdar. Tapi kalau Rohim itu kasih sayang bagi makhluk. Ya. Kalau Rahim itu kasih sayang milik Allah. Nah, bagaimana ya Arhamar Rahimin? Ya, Rahimin. Ya, Arhamar Rahim itu sifat Tuhan juga. Tapi Rahimnya ada alifnya. Iya. Tapi berbentuk jamak. Rahimin. Ya, ada ya-nya. Rahimin itu dari kata rahim, cuma bentuk jamak. Jadi rahimin. Jadi antum rahimuna, kamu tuh punya kasih sayang. Tapi kalau dia menjadi mudhof ilaih jadi ya arhamar rahimin. Arham dari kata rahim juga. Tapi nanti itu bentuknya adalah isim takdir. Nah, arham itu ada di isim takdir ya, yang paling. Jadi isim takdir itu ada di halaman 91 isim takdir untuk menyatakan lebih atau maha. Arham, akbar, apalagi Allahu akbar. Akbar itu kan paling besar atau lebih besar. Afdol itu lebih utama. Arham itu lebih kasih, lebih mengasihi gitu. Maha pengasih. Jadi arham itu juga dari kata rahim. Tapi arham itu bentuknya adalah isim tafdil. Arhamur rahimin artinya paling pengasih di antara orang-orang yang pengasih. Kalau rahim itu kan manusia ya, pengasih. Tapi dikasih arham itu juga lebih utama lagi, lebih pengasih daripada orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Ya arhamar rahim. Irhamna. Irhamna di sini. Ya arhamar rahim. Irhamna. Irham itu artinya kasihilah. Itu irham, itu fi'il amar. Ya arhamar rahimin. Irhamna. Ya arhamar rahimin. Ya irhamna. Ya, jadi kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu Rahman dan Rahim itu dari satu kata, yaitu Rahima yarhamu rahmatun. Ya, bahwa Rahimun pada marhumun. Marhum itu diberikan kepada orang-orang yang meninggal. Almarhum itu yang dirahmati. Ya. Kadang-kadang orang non muslim juga menyebut bapaknya almarhum bapak saya. Padahal dia kafir ya. Almarhum yang dikasihi. Tapi maknanya menjadi menyempit kepada orang yang meninggal. Jadi semua orang meninggal disebut almarhum, tentu padahal. Kayak nggak itu Ustaz pakai orang kafir pakai almarhum kayak nggak itu gitu ya. Kayaknya almarhum kayak gitu. Iya. Sehingga begitu masuk ke bahasa Indonesia dipakai oleh semuanya, sehingga makna aslinya udah nggak dipakai lagi. Itu menjadi istilah bahasa Indonesia. Almarhum bapak saya, almarhum ibu saya. Padahal bahasa Indonesianya ada kan apa ya, orang yang meninggal. Bukan menyebut bahwa dia udah meninggal itu karubun mendiang ayah saya mendiang. Bahasa Indonesia itu mendiang. Jadi bahasa Arab almarhum untuk menyatakan orang yang sudah meninggal. Itu almarhum itu isi maf'ul. Almarhum itu yang dikasihi, yang diberi kasih sayang.
Ya bisa saja itu menjadi doa. Kan kita doa kita mudah-mudahan orang yang sudah meninggal itu dirahmati oleh Kalau Tuhan. bahasa mendiang itu apa? Ya? Bahasa mendiang itu apa? Iya, mendiang. Iya, Bahasa yang sama seperti almarhum. iya, mendiang itu almarhum. Jadi mendiang itu bahasa Indonesia ya. Kalau Sunda itu karuhun kan, karuhun itu orang yang sudah meninggal, orang tua kita karuhun, mendiang, ya. Tapi dikatakan almarhum. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai ya. Untuk kata Rahman. Jadi Rahimah yang Rahman dari kata masdar dari Rahman itu bisa rahmatun, bisa rahimun. Ya. Contohnya adalah silaturahmi. Bahasa Madura itu masih bukan. Dan contohnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah, rahmat. Jadi masdar. Di sini rahmatullah. Ya. Kalau rahim silaturahim. Kalau rahmat, rahmat dalam bentuk rahmun itu. Jadi silaturahim itu bentuk dari kata rahman, rahim. Jadi ada rahmun, ada rahmatun, ada rahimun. Bentuk masdar dari kata rahimah yang ham. Nah, sedangkan bentuk isim fa'ilnya, bentuk aslinya ada rahimun. Ya, tapi untuk sifat Allah banyak digunakan sifat musyabahat atau sighah mubalaghah. Sifat musyabahat itu tasbih, artinya menyerupai isim fa'il. Sighah mubalaghah itu mubalaghah artinya maha, sangat besar, sangat banyak gitu. Jadi rahimun, qadirun sama, qadirun dari qadar. Qadirun juga bisa bentuk aslinya adalah qadirun. Tapi qadir itu menjadi sifat mubalaghah atau isim musabbahat ya. Isim musabbahat itu tadi isim fa'il. Sementara kata marhum itu adalah isim maf'ul. Jadi isim maf'ul dari rahimah adalah marhum, banyak digunakan untuk menyebut orang meninggal. Kalau irham itu di sini adalah fi'il amr, doa. Ar-Rahim irhamni, irhamna, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Di situ fi'il madi dan kalau irhamu di sini ya ada hadis ya. Hadis ya Pak? Sabar ya. Ya. Irhamu man fil ardi. Ya. Irhamu man fil ardi Kan spidol sama whiteboardnya yang gitu ya. Karena udah lama kena angin. yarhamukum man Bisa. sama. Akhirnya bener juga, Pak. Ya itu ya. Coba scroll satu lagi. Itu kan bukan apa namanya, bukan blackboard jadi. Jadi malah membahas Blackboard. Irham itu. Ini juga udah lama nggak dipakai nih karena ngajarnya kan di rumah terus. Sekarang jadi nggak. Ini pakai kapur aja. Terus dibersihin dulu pakai alkohol. Ininya kan. Iya. Ininya hitam di tulisan putih. Berarti misalnya bukan betul lagi kalau yang nggak jelas. Ini whiteboard. Iya. Kata irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu irhamu ada wawunya ya. Ada wawu dan ada alif. Irhamu asalnya ini irham. Mengapa? Di sini ada irham di awal. Irham pola itu irham. Tapi di dalam hadis ada irhamu, ada wawu dan alif. Apa fungsi wawu dan alif? Wawunya jama. Jama. Iya betul. Ya ayyuhalladzina amanu itu juga jama. Jadi tetap ilamar.
tetap ilama, cuman yang disuruhnya banyak. Kalau itu irham itu hanya kepada Allah, jadi Allah satu. Karena itu fi'il amarnya satu, irham nih. Perbedaan ini Pak, isim tasghir sama fi'il amar perbedaannya Isim tafdil kali. tasghir. Hah? Isim tasghir sama fi'il amar. Tasghir atau hah? Halaman berapa? Ini yang dibahas lagi isim tasghir itu. Tafdil. Iya. Tafdil dengan Fi'il amar. ilama ya beda. Kalau Allahu Akbar misalnya. Ya. Akbar. Ya. Akbar. Ya. Ya. Tapi kalau ilama Kayak itu irham. kabira yang baru ukbur, kabura yang buruk, ya irham. Ini ada yang kalau isim tafdil itu biasanya ininya selalu akbar, Allahu Akbar, arham, afdol gitu. Ininya bunyinya a sekali. Walaupun fi'il amar juga ada yang bunyi a gitu nanti. Itu yang menyantikan fi'il Tasghir. tasghir itu ditekan lafadznya memang dari fadola padahal asli dari afdola apa fadola apa seperti fahamah jadi afham gitu. Itu memang ditambah Ditambah. hamzah. Itu varian dari isim fa'il juga. Jadi dari isim fa'il itu nanti ada bentuk isim tafdil, ada bentuk isim sigoh mubalaghah, ada bentuk sifat musyabahat. Itu kan seperti akbar itu kan sama isim sifat juga, hanya maha lebih. Jadi kabir asalnya kabir. Kabura. Ya. Kabura sama. Enggak, itu fiilnya kaburo. Iya. Tapi dari sini ya, kita menelusuri kata akbar. Akbar dalam isim tafdil. Akbar. Dari sini kaburo yang guru kibron atau kubron. Bahwa kabir asalnya kabir besar. Nah, dari kata kabir itu muncullah sifat musabahah, muncul sigoh mubalaghah, muncul isim tafdil. Nah, dari sama kan menyatakan besar juga, tapi maha besar menjadi akbar. Nah, maha kasih sayang menjadi arham. Mana arham? Ya, arham. Fadola yafdulu fadlan fahuwa fadilun. Dari kata fadil utama itu muncul kata afdol, kata afdol ya banyak afdol, fadil. Jadi dari isim fa'il ini muncul varian-variannya, terutama untuk menyebut sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna itu hampir semua ya isim fa'il, tapi isim fa'ilnya ada yang berbentuk varian dari isim fa'il, ada yang bentuk asli. Qadir, kan qadir itu sendiri dipakai dua-duanya. Kadang-kadang qadirun, kadang-kadang qadirun. Nah itu bedanya. Alim juga gitu. Alimun, alama ya alamu ilman, fahuwa alim. Tetapi sering dijumpai alimun, ya. Sayyidun qadirun, sayyidun alimun, sami'un, sama ayat semau sama, bahwa sami'un, bentuk aslinya sami, mendengar. Tapi Allah itu maha mendengar, sehingga diberi sifat musyabahat, jadi sami'un, alimun, jadi bentuk seperti ini sebetulnya varian dari isim untuk sifat-sifat Allah. Ya, jadi Rahim itu salah satu bentuk isim fa'il, asal dari isim fa'il tetapi merupakan perluasan dari isim fa'il. Sebab dia itu kan memberi sifat, pemilik sifat yang merahmati. Nah beda kalau isim tafdil tadi itu lebih utama, maha. Sama dengan kabir, kadang-kadang
kabirun kadang-kadang dipakai akbar kan. Jadi ada kata akbar dulu. Jadi dari isim fa'il ini ada sifat musyabbahah, ada sifat mubalaghah. Mubalaghah itu artinya melebihkan. Sangat banyak. Kabir itu besar. Tapi maha besar itu akbar, atau bisa juga lebih besar. Isim tabdil itu kan superlatif, ada menunjukkan lebih dari sini. Kalau ada minnya akbar min apa? Kalau akbar itu tidak ada min, itu berarti maha besar. Akbar, akdar, arham, akbar, afdol, ya. Ahsan, ya ada. Ahsan itu dari hasin. Ahsan, hasin, apa hasan? Hasunayah sunu husnan bahwa hasin. Hasin dari kata hasin muncul kata ahsan. Ahsan itu lebih bagus. Ahsan lebih bagus. Jadi dari isim fa'il nanti banyak ragamnya dan sering kita jumpai. Jadi perbedaan isim itu tadi dari barisnya Pak ya? Iya, kalau barisnya itu, jadi selalu dia awalnya bunyi a. Afdol, akbar, arham, ahsan, itu semua pakai a, ahsan, afdol. Ya. Kalau afdol jadi tafadhol, Tafadhol. Oh, tafadhol itu ini masuk sini. Tafadhol itu kan menyuruh, silahkan, fi'il amar. Itu nanti dari pola fi'il yang lebih dari satu. Nanti akan muncul kata yang lebih dari 3. Seperti iya karena na'budu, iya karena nasta'in. Na'budu. Itu juga dari kata abada ya'budu abdan. Huwa 'abidun wa dzaka ma'budun i'bad la ta'bud. Nah, abada ya'budu dari kata ya'budu muncul nun. Na'budu itu artinya kami. Enggak, itu bukan varian. Itu karena pengaruh domir. Nanti yang 14 itu kan. Masukin nama berarti. Iya, itu masuk nama. Masuk syarat juga. Tapi udah berpengaruh pada domir yang 14. Jadi nanti kan ada dari sini bisa dipecah lagi. Yafta, yaful, yafulan, yafuluna, tafulu, tafulan, yafuluna, tafulu, tafulani, tafuluna, tafulina, tafulani, tafalani, tafulu, ini sama. Rahimah, yarhamu, yarhamani, yarhamuna, itu udah masuk dorok kata ganti. Di sini juga sama. Ditambah 14 ya. Jadi itu bisa. Baik, jadi untuk hari ini saya kira saya bisa mencukupkan untuk menjelaskan kata rohimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim itu dari asal kata rohimah dan rahman. Dari kata rahman ada kata rahmatun, ada kata rahimun. Kemudian isim fa'il rahim aslinya tapi sering muncul kata rahim. Marhum sering disebutkan untuk orang yang meninggal, marhum diberi kasih sayang. Sementara irham itu adalah fi'il amar, banyak. Di dalam hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu itu fi'il amar, karena sementara yarhamukum itu fi'il mudhari dari kata rahim. Mungkin sampai di sini ya. Pak Haji saya beri. Tutup dulu. Iya, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan apa yang dibicarakan di sini ini mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.